Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'ani was sunnah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin a'zamil makhluqati wa syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bil jannah fi yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fadhal Ustaz Faisal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru Imam Muslim yang meriwayatkan hadis ini yang tadi disebut dalam sanad oleh Ustaz Faisal, qala al-Imam Muslim bin Hajjaj rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah. Al-Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah ulama dari Kufah. Nama beliau adalah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim. Bukan Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim. Lahir tahun 159 dan wafat tahun 235 Hijriah. Dan Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah ini ulama besar. Di samping beliau guru dari para ulama, termasuk Imam Bukhari, termasuk Imam Muslim, termasuk Imam Abu Dawud, termasuk Imam Tirmidzi, termasuk Imam Nasai, termasuk Imam Ibnu Majah, dan juga para ulama-ulama yang lain berguru kepada Al-Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah. Nah, beliau juga punya riwayat tersendiri yang beliau himpun dalam kitab. Bahkan ini sangat besar. Jadi seperti riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang jumlahnya sekian puluh ribu hadis. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, kitab beliau namanya Al-Musnad. Kalau Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah, nama kitabnya Al-Musannaf. Al-Musannaf itu kitab jauh lebih besar daripada Sahih Muslim yang sedang kita kaji, dan jauh lebih banyak hadisnya dibandingkan hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim oleh Imam Muslim. Jadi ini Imam Muslim murid dari Al-Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ya, mudah-mudahan putra-putri kita oleh Allah dijadikan putra-putri yang saleh dan alim. Ada lagi di sini perawi namanya Al-A'mash, Anil A'mash. Al-Imam Al-A'mash namanya Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran lahir tahun 61 Hijriah. Ini ulama dari Kufah juga. Wafat juga di Kufah tahun 148 Hijriah. Lahir tahun 61 Hijriah, wafat tahun 148 Hijriah. Dan Al-Imam Al-A'mash ini juga termasuk ulama yang punya sanad qiraah sab'ah dan qiraah asyrah al-mutawatirah. Jadi ada riwayat qiraah sab'ah dan qiraah al-asyrah. Ini jalur Imam A'mash. Jadi beliau termasuk qurra juga. Jadi ulama yang pakar hadis sekaligus pakar qiraah sab'ah dan qiraah al-asyrah al-mutawatirah. Dan beliau ini termasuk abid, ahli ibadah.
Jadi ada riwayat tentang biografi Al-Imam Al-A'mash, karena usia beliau ini cukup tua. Beliau itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah selama 70 tahun. Karena ini ada di dalam kitab tentang Syiar Al-Ulama, Syiar Ar-Ruwat, dan ini bukan legenda, ada di dalam kitab Tahdzibut Tahdzib yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada dalam kitab Syiar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Az-Zahabi. Ya udah, kita percaya aja. Habis yang nulis ulama. Dan ini kitab-kitab biografi yang kredibel, yang jadi rujukan utama dalam kajian hadis. Bayangin seorang ulama istiqomah berjamaah selama 70 tahun. Bahkan saya baca di dalam kitab yang tadi saya sebutkan, ini yang lebih mengagumkan lagi, Al-Imam A'mash ini nggak pernah ketinggalan takbir pertama. Jadi nggak pernah makmum masbuk selama 70 tahun. Bukan sebatas berjamaah. Pak Fauzi, Ustaz Ali, nggak pernah makmum masbuk selama 70 tahun. Al-Imam Al-A'mash yang tadi lahir tahun 61 dan wafat tahun 148 Hijriah. Sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Mas'ud dengan Abu Mas'ud beda. Dua-duanya sahabat Rasulullah SAW. Satu namanya yang sering kita kenal dan dengar Ibnu Mas'ud, namanya Abdullah bin Mas'ud. Kali ini Abu Mas'ud, namanya Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, namanya Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu. Jadi an Abi Mas'udin Al-Ansari, ini maksudnya adalah sahabat yang bernama Uqbah, pakai Q, Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu. Ini juga sahabat yang selalu mengikuti Rasulullah SAW, termasuk dalam ghazawat, peperangan, jihad yang dilakukan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Kecuali satu peperangan yang beliau nggak ikut, yaitu perang Badar. Perang Badar, sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu nggak ikut. Tapi setelah itu Uhud dan seterusnya, sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu selalu ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafat tahun 41 Hijriah. Wafat tahun 41 Hijriah. Lahir masa jahiliyah, sebelum adanya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaumah, yang berhak, yang utama dan paling utama, yang pantas, itu makna ya ummu, mengimami, jadi imam. Al-qaum, satu kaum, banyak orang. Kaum juga bermakna jamaah. Yang berhak, yang paling pantas, yang paling utama untuk jadi imam dan mengimami kaum, mengimami jamaah, mengimami orang banyak. Siapa? Sudah diberikan kriterianya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqra'uhum li kitabillah. Orang-orang yang paling akrab terhadap
kitabullah, terhadap Quran. Apa itu makna aqra? Coba asal baca di sini. Jadi ada dua pengertian aqra yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, aqra itu orang yang aktsaruhum Qur'anan, ay aktsaruhum lil hifzi. Orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Itu yang dimaksud dengan aqra dalam hadis riwayat Imam Muslim ini. Siapa ulama yang menjelaskan aqra bimana aktsaruhum hifdzan lil Qur'an? Orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Disebut tadi oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Ibnu Hajjaj, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi orang yang paling banyak di hati dan pikirannya, di benaknya, di simpanan dirinya secara hafalan itu Quran, dan bacaan Qurannya itu bagus. Karena nggak semuanya orang yang mungkin menghafal Quran bacaannya itu bagus, nggak otomatis. Nah, itulah yang dimaksud dengan aqra, orang yang paling banyak hafal Quran dan bacaan Qur'annya bagus. Bagus apa? Makhraj hurufnya. Dalam bahasan atau aspek atau sisi ilmu tajwid. Nggak cuma hafal, tapi juga bagus bacaan ketika dia menghafal Quran, dan kemudian itu menjadi modal ketika dia jadi imam. Yang kedua, yang dimaksud aqra'uhum li kitabillah, yang dimaksud dengan aqra dalam hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah afqah. Afqah itu apa? Yang paling ngerti isi Al-Qur'an. Yang paling ngerti isi Al-Qur'an. Al-Imam Abu Hanifah memberikan penjelasan, al-aqra'u muqaddamun 'alal afqahi. Orang yang hafalan Qur'annya itu banyak, apalagi 30 juz hafal dan bacaan Qur'annya itu bagus, itu yang lebih utama didahulukan menjadi imam dibandingkan orang yang afqah, orang yang ngerti isi Qur'an tapi dia nggak hafal. Seperti misalnya isi Qur'an kan banyak, ilmunya juga banyak. Misalnya berkaitan dengan hukum-hukum yang ada di Quran, ada rinciannya itu dalam kitab fikih namanya. Kalau orang Indonesia menyebut kitab kuning. Ada orang baca kitab kuning, misalnya Fathul Qari, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, puncak pelajaran kitab kuning di pesantren misalnya. Dia udah ngelotok kalau kata orang kita. Tapi Quran nggak hafal. Ada nggak? Banyak. Malah kebanyakan ya begitu. Yang ngerti mateng kalau kata orang Indonesia kitab kuning, malah nggak hafal Quran. Malah banyakan yang begitu. Nah, ini kalau pas mau jadi imam, ini siapa yang didahulukan menjadi imam? Hafalan Qur'annya mah ada, cuman nggak hafal 30 juz maksudnya. Ini ketika jadi imam, yang didahulukan yang mana? Menurut Al-Imam Abu Hanifah, yang hafal Qur'an didahulukan dibandingkan yang kagak.
Menurut Imam Syafi'i, yang ngerti isi Quran, yang kitab kuning yang lotok, banyak juga hafalannya atau ada juga hafalannya, meskipun juz amma yang didahulukan untuk jadi imam dibandingkan yang hafal Quran. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Ambil aja kemaslahatannya di satu masjid. Jadi jangan berdebat. Gua kan hafal Quran, yang sana gua kan ahli kitab kuning, gak jadi sholat. Kalau saya pribadi itu mendahulukan yang hafal Quran dan bacaannya bagus daripada anggaplah mohon maaf ustadz kah, kiai kah yang nggak hafal Quran. Kalau saya, meskipun tadi Imam Syafi'i ya seperti itu. Nah, kalau zaman Imam Syafi'i itu ulama yang afqah pasti hafal Quran. Masalahnya di situ. Di zamannya Imam Syafi'i, yang afqah, yang ngerti Quran atau yang sekarang disebut dengan kitab kuning, mesti hafal Quran. Di zaman itu 1200 tahun yang lalu. Tapi kemudian zaman ini kan berubah. Termasuk di era sekarang. Ada santri mondok di pesantren, takhusus Quran, udah. Baca kitab kuningnya entar dulu. Ada santri mondok di pesantren, udah takhususnya spesialisasinya kitab kuning doang, toh nggak ngapal Quran kagak. Karena memang zaman itu karena mungkin banyak masalah persoalannya, seringkali pada kenyataannya ya, santri itu banyak yang nggak kuat. Kalau sambil ngapal Quran, sambil tadi, misalnya kalau sekarang bahasanya sekolah, udah sekolah juga dari pagi sampai siang, di dalamnya ada pelajaran A, B, C, D, sambil ngapal Quran juga. Itu kebanyakan santri berat. Kalaupun dia harus kemudian menghafal Quran, biasanya waktunya itu lebih panjang. Mungkin 5, 6, 7 atau 8 tahun. Kalau sambil sekolah. Begitulah zaman sekarang. Kemampuan dari anak-anak santri diambil yang rata ya. Ada juga anak-anak yang jenius lah IQ-nya. Pokoknya anak ini tek apal tek ada, tapi sedikit yang begitu. Nah, ambil pukul rata, nah nggak begitu. Sehingga kemudian ya begitu, di masyarakat ada ini yang ngelotok kitab kuning. Pokoknya kalau kitab kuning udah diberes, tapi nggak hafal Quran. Nah, kalau zaman dulu 1 milenium yang lalu biasa. Ya, dia memang ahli membaca kitab kuning kalau istilah sekarang. Itu yang disebut dengan faqih. Mendalam pengetahuannya tentang isi Quran. Isi Quran itu banyak. Ada ulumul Quran, tafsir, macam-macam termasuk fikih. Itu kan istimbat. Ya, kesimpulan, rincian dari Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dua-duanya dikuasai. Nah, cuman zaman-zaman berkurang. Sama juga kayak orang menghafal hadis. Dulu ulama huffaz, ulama-ulama yang hafal hadis 100.000 hadis banyak. Padahal belum ada komputer, belum ada namanya maktabah syamilah. Maktabah syamilah itu perpustakaan digital. Yang kita pakai flash disk itu ada lebih dari 1.000 kitab di dalam satu perpustakaan digital. Kita mau cari kalimat tinggal klik, trek, keluar tuh. Trek. Kalimat ini ada di hadisnya riwayat Imam mana? Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i. Ada. Bahkan kalau kita punya HP sekarang udah gampang. Klik aja hadits hadith.id.
Itu ada hadis 6 hadis. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah ada di situ tuh di Mbah itu ada. Hadis.id keluar ada terjemahannya lagi. Dan kita bisa mengklik bab salat di situ di hadis.id. Bab salat keluar semua itu. Hadis tentang salat dari mulai riwayat Imam Bukhari sampai Ibnu Majah keluar semua itu Rangga. Seret. Tapi memang itu anehnya hadis nggak hafal. Ulama dulu jangankan pakai digital, orang kertas yang dicetak aja belum ada. Mesin cetak belum ditemukan oleh Johannes Gutenberg, belum ditemukan. Orang kalau ngaji nulis, mesin cetak belum ada, nulis. Tapi mbok ya kok bisa ya ngapal sampai 100.000 hadis. Dan itu banyak. Tapi zaman terus sampai detik ini bergeser. Tinggal apal hadis arba'in doang udah 40. Bahkan tinggal apalan hadis itu juga nggak komplit. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Udah segitu doang. Padahal hadis itu panjang. Ya, sampai seperti itu. Mudah-mudahan ke depan ini tambah ada semangat lagi untuk kajian Islam. Dan kita punya anak atau cucu mudah-mudahan dikasih anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kecemerlangan pikiran hati sehingga bisa menampung banyak himpunan Quran, hadis dan ilmu-ilmu yang lain berkaitan dengan al-ulum asy-syar'iyyah, ilmu-ilmu syariah. Nah, jadi kita nggak perlu tadi ini yang mana Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i, dua-duanya betul. Tinggal yang maslahat yang mana. Nah, tadi saya katakan kalau saya gimana? Ya yang hafal Quran, bacaannya bagus didahulukan, akhlaknya apalagi bagus, itu didahulukan. Yang lain kita makmum aja. Karena memang begini, apa yang saya sampaikan itu di zaman Rasulullah SAW juga banyak sahabat-sahabat yang lebih muda, tapi dia Qurannya banyak. Di belakang ada sahabat yang lebih tua, seperti Umar bin Khattab waktu Rasulullah masih hidup. Ya. Itu didahulukan sahabat-sahabat yang paling banyak Qurannya, didahulukan untuk menjadi imam dibandingkan yang hafalan Qurannya nggak banyak, meskipun dia jauh lebih senior. Di karangan atau dalam kategori para sahabat Rasulullah SAW. Nah, itulah penjabaran atau syarah yang dimaksud dalam hadis ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an. Nah, kalau di antara umat Islam ini kemampuan untuk hafalannya banyak atau pemahamannya banyak, ada yang ini bagus, ini juga bagus. Banyak yang hafalan Qur'annya atau di sini misalnya sekian banyak orang hafal Qur'an. Ada 5 orang nih, pas datang sholat maghrib. Sama kemampuannya nih, hafalannya bagus, bacaannya bagus. Rasulullah berikan kriteria, fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bis sunnah. Mana yang lebih menguasai sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ini yang paling ngerti tentang hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk hafalannya, pengertiannya dan kemampuan memahaminya. Ini siapa? Itu kalau ada 5 ini, oh si fulan, dia yang didahulukan. Fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan. Sebenarnya syarah ini panjang, nanti kita baca lagi, udah dikit lagi waktu. Kalau yang penguasaan Quran sunnah sama, siapa yang harus kita cari? Fa aqdamuhum hijratan, yang paling terlebih dahulu hijrahnya. Di zaman sahabat Rasulullah SAW masih berlaku ini. Kemudian auladul muhajirin, putra-putra para muhajirin juga bisa masuk
era tabi'in. Kalau sekarang bagaimana? Dikasih solusi oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab yang dipegang oleh Ustaz Faisal. Ini yang hijrah min dari harbin ila dari islamin. Dari satu tempat di mana situ namanya Darul Harbi. Darul Harbi itu Darul Kufri. Rumah, tanah atau tanah air di mana berkecamuk perang, atau di situ kebanyakannya bukan muslim. Masuk ke ranah tempat tanah yang silmin, yang damai. Banyak orang Islam. Tapi sekarang juga untuk Indonesia nggak berlaku. Termasuk di kota Bekasi. Ada pindahan dari Ponorogo ke Bekasi. Sama-sama Islam. Orang Indonesia kan 90% Muslim. Sana mayoritas, ini juga mayoritas. Nah, dikasih lagi solusi oleh Rasulullah SAW. Fa'aqdamuhum silman. Yang paling lebih dahulu Islamnya, atau jadi orang Islamnya. Lah ada riwayat lagi, bukan fa'aqdamuhum silman, tapi fa'aqdamuhum sinnan. Yang paling tua. Ini ulama sama apal-apal Quran semua, atau ustadz ini. Mana yang lebih didahulukan? Hadis nggak ada. Hijrah udah lewat. Nah, dikasih solusi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa di antara 5 imam yang tadi apal Quran ini, bacaannya udah bagus semua, tapi yang paling tuaan siapa nih? Sama tuanya, suwit udah. Ya, kalau sama tuanya, ya kedepankanlah yang misalnya yang lebih dahulu di sini ada siapa? Bareng juga, ya udah akhlaknya yang lebih dikedepankan. Kalau semuanya sama, yang dikedepankan akhlaknya. Akhlaknya itu maksudnya apa? Ya persilakan. Yang sampingnya mempersilakan ustadz yang udah antum aja. Hah? Nggak ada yang mau, sweet. Ya. Nah, ini kalau nggak ada yang mau, nggak boleh. Jadi nggak boleh main dorong-dorongan. Ini namanya tawadhu, rendah hati yang tidak pada tempatnya. Nah, ini ada 5 orang, 4 orang udah sepakat, ya udah ustadz anu aja. Dalam beberapa detik diputuskan, udah ustadz aja. Ya udah, antum aja. Yang sampingnya sudah sepakat untuk jadi imam. Ketika sudah dipersilakan misalnya yang satu ini oleh 4 imam atau oleh 3 imam, berarti ini suara mayoritas. Maka jangan menolak. Jadi bukan tempatnya untuk menolak, gitu. Jadi tidak sampai terjadi saling dorong mendorong. Walaupun ini langka, tapi bisa juga terjadi, mungkin terjadi. Semuanya usianya sama, semuanya masuk masjidnya sama. Yang didepankan itu akhlaknya. Bukan dia merasa berakhlak, orang yang di sampingnya ini. Atau 4 dari 5 imam ini mempersilakan satu, itu pasti ada jadi imam. Dan ketika udah dipersilakan, udah jangan menolak. Ini nggak boleh menolak. Nanti sholatnya bisa nggak jadi. Nah, jadi bukan seperti mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, imam itu yang pertama kali bicara skala prioritas adalah yang paling tua atau lebih tua. Terutama di kampung-kampung. Nggak boleh remaja meskipun dia alim atau bahkan hafal Quran jadi imam, nggak bisa itu. Termasuk di Bekasi zaman dulu. Makanya imam di masjid, di musola itu rata-rata aki-aki. Dulu di Bekasi itu kota kabupaten. Dulu kan nggak ada kota kabupaten, semuanya kabupaten. Rata-rata sangat-sangat jarang
ada remaja atau anak muda di musola atau masjid setempat di kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi yang imamnya itu misalnya 17 tahun, ya mengejaja ya. Ada, tapi jarang banget. Nggak tahu kalau di kampungnya Pak Haji Muhyiddin Sindang lah. Mungkin sebagian besar Indonesia seperti itu, mungkin ya. Tapi sekarang ya alhamdulillah ya, karena perkembangan juga banyak apa yang remaja ini pada hafal Quran, juga perkembangan informasi yang sangat cepat dan juga luas, juga kesadaran beragama dan ngaji itu sudah mulai besar di banyak masjid, termasuk di Bekasi. Dulu kan mungkin kalau di masjid musola masih langka. Dulu masjid ini kan masjid depan, ya pengajian ada tapi jarang yang datang. Sekarang banyak jamaah umat ini sudah mulai tinggi kesadarannya untuk ngaji. Jadi tahu, oh ya imam ini pokoknya walaupun muda, tapi ini Ustadz Faisal hafal Quran. Nah, berarti ini lebih didahulukan. Atau mungkin Ustadz Faisal ini lebih didahulukan dibandingkan imam-imam yang lain misalnya, karena sudah mencapai misalnya level internasional misalnya. Tapi jangan diprotes saya sama pengurus ini. Kalau ingin Faisal itu bicara apa? Penjelasan hadis ini. Nah, Rasulullah bersabda wala ya umman ar-rajulu ar-rajula. Jangan sampai orang itu mengimami orang lain tapi di tempat di mana dia ada di situ, misalnya rumah. Sahibul bait yang punya rumah itu sebenarnya lebih berhak untuk jadi imam. Meskipun yang makmum itu hafal Quran. Sebenarnya pada awalnya itu kalau sahibul baitnya ya tadi bisa mengimami sholat. Kalaupun dia bisa mengimami sholat tapi masih ada yang lebih afdol untuk jadi makmum ini, yang tadi makmum itu yang harus jadi makmum, mempersilahkan yang afdol untuk jadi imam. Meskipun pada awalnya dia punya hak untuk menjadi imam, dia yang lebih berhak dan lebih utama untuk jadi imam. Kalau kondisi dia memang bisa jadi imam. Kalau enggak, jangan. Bahkan kalau enggak sama sekali, maksa sholat jadi rusak, malah jadi tidak sah. Jadi dalil hadis ini jangan dipakai secara harfiah. Bukan ada hadisnya, saya dong lebih berhak jadi imam. Nah, wala yaqud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idnih. Dan orang nggak boleh duduk di satu tempat di mana dia punya kekuasaan. Takrimah itu artinya wilayah. Illa bi'idnih, kecuali atas izin dia. Orang masuk ke satu tempat, orang masuk ke satu kampung, di situ ada RT, di situ ada RW. Maka secara Islam betul itu kalau ada tulisan tamu wajib lapor ke RT 1 kali 24 jam. Karena kalau nggak seizin yang punya wilayah nggak boleh. Dalam ini walayakot nggak boleh duduk, maksudnya nggak boleh singgah tanpa seizinnya. Kalau secara luas negara paspor, gampangannya begitu. Seizin instansi yang terkait dan berwenang mengizinkan orang masuk di satu wilayah. Kalau yang paling kecil sederhana ya rumah. Jadi takrimah di sini bukan kemuliaan Sal. Maksudnya mahallihi al-khas, tempat dia yang khusus punya dia. Jadi kan ada takrimatihi. Takrimatihi bukan kemuliaan. Bisa juga tempat dia di mana dia dimuliakan, atau tempat khusus buat dia, milik dia, di mana dia memuliakan orang lain. Bisa juga pengertian takrimah seperti itu.
Tapi pada awalnya maksud takrimah itu adalah tempat yang khusus dikuasai oleh seseorang itu. Dia yang paling berhak. Orang lain nggak boleh masuk, nggak boleh singgah, bahkan nggak boleh duduk tanpa seizin dia. Makna luasnya tadi negara dengan paspornya. Ini bagian daripada akhlak yang diatur dalam Islam oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita lanjutkan lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal azim walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.